Halo, selamat datang di Kongko United TV. Hasil yang sangat mengecewakan sekali, Manchester United seri melawan West Brom Albion. Nah, ini nggak cuma hasilnya yang mengecewakan, tapi permainannya pun juga enggak banget ya. Sangat-sangat jelek sekali. Menurut gua ini 11-12 drama pertandingan kita kalah lawan Sheffield United ya. Itu 11-12. Ini West Brom Albion kalau pemainnya kualitasnya lebih bagus nih, menurut gue sih mereka bisa ngalahin kita hari ini ya, bisa banget ngalahin kita karena peluang-peluang berbahaya itu ada di West Brom Albion, bukan di kita. Kok gue nggak lihat sama 90 menit, gue sama sekali nggak ngelihat peluang-peluang berbahaya yang kita bikin tuh nggak ada sama sekali. Kok gue lihat ya, oke lah kita mencoba membangun serangan, tapi tetap aja nggak ada peluang yang bagus untuk Manchester United ya. Kebanyakan tuh di West Brom Albion melalui counter attack mereka ya. Jadi menurut gue sih benar-benar ini kalau kita main gini terus ya bahaya loh, bahaya banget. Top 4 pun menurut gue rada susah sekarang ini. Kenapa? Karena Chelsea pun sekarang mulai konsisten ya. Gue belum lihat Chelsea main lagi, jadi gue nggak bisa nilai permainannya gimana. Tapi setidaknya dia menang terus sekarang ini, bener nggak? Kalau mereka menang terus ya, kita lama-lama bisa tersingkirkan dari top 4 gitu. Menurut gue sih ini bahaya sekali ya. Dan menurut gue juga hari ini ada faktor kesalahan taktik dari Ole ya. Gue lihat jarak line of defense sama line of attack itu jauh sekali, sangat-sangat jauh ya. Kalau nggak masalah kita mau nyerang dari posisi mana ya, tapi selama kita megang bola ya, itu tuh selalu begini nih, ibaratnya begini nih ya. Ini defense-nya mereka, ini defense-nya kita ya, Maguire dan juga Lindelof, Fred, McTominay selalu di sini. Ini attack kita di sini nih, tengah nih semua pemain Albion gitu loh, pemain West Brom. Menurut gue ini kenapa gitu main kayak begitu ya. Kita nggak ada Pogba di belakang, nggak ada yang bisa ngasih passing-passing akurat jarak jauh seperti itu gitu loh. Kita cuma ada McTominay sama Fred ya. Kita tahu sendiri passing range mereka tuh kecil. Mereka nggak bisa melakukan passing-passing ala Bruno kayak begitu gitu. Mereka nggak bisa gitu loh. Belum bisa lah sekarang ini, dan menurut gue sih mungkin nggak belum pernah bisa kali ya, karena itu adalah skill, itu adalah talent. Nggak bisa sama sekali gitu loh, aneh gitu. Gue bingung banget. Yang namanya Bruno, Rashford, Martial ya, awal-awal Martial itu pasti bakal sejajar sama Cavani ya. Oke lah, Bruno nggak dapat bola, akhirnya dia turun juga untuk jemput bola, tapi cuma dia doang yang turun ya. Menurut gue sih ini benar-benar 100% kesalahan ya. Kita emang kelihatannya ngepung si West Brom Albion, tapi tetap aja kalau nggak ada orang di tengah-tengah situ, cuma orang West Brom Albion doang, itu mau gimana kita nembusin orang parkir bus ya. Berat gitu loh, berat bener nggak ada Pogba pula yang bisa ngasih akurat long ball gitu kan, nggak akurat through pass, nggak bisa ngandalin McTominay sama Fred untuk membangun serangan, nggak bisa sama sekali ya. Menurut gua sih ini kesalahan taktik juga dari Ole, harusnya bermain sedikit lebih rapat ya, jangan terlalu wide juga kalau main ya. Gue lihat tuh dari ini anggap ini lapangan ya, kiri kanan lapangan. Ini Luke Shaw di sini, 3 di tengah, Bisaka di kanan gitu loh. Itu kan terlalu wide gitu, bener nggak? Setidaknya pemain tengah kita tuh harusnya lebih rapat dikit biar ada kasih space di winger di sisi kiri sisi kanannya, biar Bisaka sama Luke Shaw bisa nembus gitu loh, nggak bener nggak? Dan ini menurut gue sih kesalahan taktik juga dari Ole ya. Selain menurut gue ada keterbatasan skill ya dari Fred sama McTominay, itu menurut gue sih ini problem taktikal juga dari Ole, karena jarak pemain tuh sangat amat terlalu jauh ya, dan juga kita main terlalu wide. Harusnya main narrow sedikit ya, biar yang posisi wide itu diisi sama kita punya fullback gitu, bener nggak? Kalau ini benar-benar, kalau gue lihat sini benar-benar kesalahan taktik ya. Dan ya layak menang atau sih, menurut gue sih nggak ada yang layak menang sih di sini ya, jujur. Kalau lihat dari kesempatan peluang emas, West Brom lebih layak menang ya. Kalau lihat dari posisi dan kita mau coba nyerang terus, tetapnya kita nggak bisa membuat peluang sama sekali. Jadi menurut gue ini kesalahan taktik dari Ole dari awal ya. Sorry. Oke. Kita ngomongin dulu golnya Diagne ya. Golnya Diagne ini menurut gue 100% itu adalah sebuah pelanggaran ya. Oke lah, emang Diagne ini orangnya striker yang cukup kuat ya. Kita lihat bahkan sama Maguire pun, Maguire yang pas di counter attack itu kan sempat dia one on one sama De Gea, tapi De Gea save, benar nggak? Itu Maguire juga kalah gitu, kalah body sama si Diagne ini. Diagne ini cukup striker yang cukup kuat. Tapi pas golnya dia dengan Lindelof,
Mukanya Lindelof kan ditutup tangan dia gitu loh. Itu kalau nggak pelanggaran apa coba namanya? Ya kan, oke lah mereka lagi ngadu body gitu, tapi tangannya itu kan nutupin mukanya si Lindelof 100%. Itu nggak pelanggaran tuh apa? Ya ini menurut gua sih, ya ini ada ambil andil wasit juga, ada ambil juga kapten kita Maguire ya. Kenapa gua bilang Maguire gua salahin? Karena harusnya kalau udah tahu itu pelanggaran lu protes dong, bener nggak, lu suruh si wasit ngeliat ke VAR kayak itu, bener nggak? Itu jelas-jelas banget Lindelof gimana dia mau nyundul, bener nggak, kalau mukanya ketutupan. Ya ini gila loh, bener. Itu gol sih menurut gue sih nggak fair banget ya, nggak fair banget. Terlepas oke, Lindelof kalah body sama si Diagne, tapi itu tangannya di Diagne itu bener-bener melanggar gitu ya. Lu kalau ketutup mukanya mau ngapain lagi? Ya lu nggak bisa ngapa-ngapain lah, bener nggak? Jadi menurut gue sih itu tetap 100% Diagne itu salah ya, Diagne salah. Ya jadi, dan itu harusnya nggak gol, harusnya dianulir ya sama VAR atau apa. Ya jadi itu untuk gol pertama, tapi sisanya juga sama aja. Golnya Bruno, faktor hoki, sorry aja, faktor hoki. Kenapa? Luxio crossing mau ke Cavani, nggak dapat ketinggian. Bahkan untuk Bruno pun ketinggian, makanya tendangnya kan rada aneh, kan rada tinggi tendangnya, dan itu finishing kayak begitu menurut gue sih ya setengah-setengah gitu, benar nggak, dan ada faktor hokinya. Ya untung nggak ngelambung gitu ke udara, benar nggak, dan itu untungnya bagus. Jadi golnya Bruno sendiri pun gol hoki. Ini seri menurut gua, ya nggak ada yang layak menang lah di sini ya, dua-duanya layak kalah kalau gua bisa bilang, dua-duanya layak kalah. Ya nggak ada yang bisa ngomong juga, babak kedua pun juga sama, gaya permainan nggak dirubah sama Ole. Ya tapi yang membantu adalah substitusi di babak kedua, yaitu si pas Martial keluar diganti Greenwood. Impact-nya jauh lebih hidup ya, dia masuk ya. Tapi sayangnya juga setelah itu nggak lama Fred diganti sama Van de Beek. Akhirnya kita main 10 orang ya, 10 orang. Gimana pun juga Van de Beek walaupun digantiin posisi Fred, tetap tendensi dia, kemauan dia tetap coba masuk terus ke kotak penalti. Menurut gue sih ini udah deh, Van de Beek udah pasti harus di bench aja ya, Van de Bench aja namanya ya. Jadi kayak komentatornya bilang, Van de Bench, oke? Karena menurut gue dia nggak bisa banget main di sistem Ole ya, nggak bisa banget main di sistem Ole. Ancur-ancuran lah mainnya hari ini ya. Gue nggak bisa ngomong banyak karena yang itu yang gue bilang gitu loh. Taktikal salah dan ya taktikal udah salah gitu, benar nggak? Lu kalau dua line of defense ini, line of attack di sini mau gimana lagi? Tengah tuh orang West Brom semua. Sementara dari McTominay sama Fred itu nggak punya passing yang bagus, akurasi passing range yang bagus itu loh. Ya kan, terlebih lagi lu bisa lihat nih namanya Maguire. Dia aja bisa bawa bola dari belakang sampai ke kotak penalti. Lindelof mau bawa bola dari belakang sampai kotak penalti. Bisa bayangin kan sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya jarak jauhnya gitu, jauhnya jarak kita gitu loh. Ya antar pemain ya. Menurut gue sih ini benar-benar parah banget deh hari ini deh. Mainnya 11-12 lah sama ini. Kalau ini kalah juga gol 12 sih udah pasti sama jeleknya kayak pas lawan Sheffield kemarin ya. Sama jeleknya. Kalau lawan Sheffield lebih bedanya kita kayak nggak mau bawa masuk bola ke kotak penalti ya. Kalau ini masih lebih mending sedikit lah, tapi tetap aja taktikalnya benar-benar salah kalau gue bilang. Ya bahaya banget kalau kita main kayak begini terus ya, nggak 3-4 game main kayak begini, lupain lah top 4. Top 4 ya berat kalau gue bilang ya kalau kita main begini terus. Ya sekarang gue mau lihat line up dulu. Dari segi line up gue kurang setuju ya, jujur gue mau ngomong dulu dari awal langsung gue kurang setuju ya. Wan-Bissaka harusnya diistirahatin ya, ganti Brandon Williams ya. Bilang hari ini mainnya jelek tengah Wan-Bissaka dengan Brandon Williams, tapi sedangkan kita istirahatin pemain ya. Kita main jelek sudah kita istirahatin pemain. Artinya apa? Next kita ketemu Sociedad fresh kakinya Wan-Bissaka. Dan juga gue nggak setuju banget ya Rashford mainnya, jujur aja ya. Tapi kalau Rashford harus main, ngapain mainin Martial? Ya Martial ini mainnya udah jelek gitu loh. Oke lah di video prediksi gue taruh Martial. Itu juga karena gue pengen istirahatin Marcus Rashford. Ya Greenwood main lagi bagus di 2-3 game terakhir. Kenapa dia nggak main di kanan? Ya kalau Rashford harus main, harusnya Rashford main di kiri. Ya Greenwood di kanan, Martial yang cadangan. Ya menurut gue sekarang ini fungsi Martial adalah cadangannya Rashford. Ya backupnya Cavani atau nggak cadangannya Rashford. Itu fungsinya Martial. Ya kalau kita nggak kepepet, kita nggak pakai dia untuk sekarang ini dulu. Karena performanya jelek banget ya. Ini jadi kalau dari segi line up, yang gue nggak setuju adalah dua itu ya. Lu kalau mau mainin Rashford ya kan, dia udah capek main, lu mau mainin lagi full,
ya Martial harusnya jangan dimainin, Greenwood aja di kanan gitu loh dari awal. Ya ini benar-benar kesalahan banget ya. David De Gea main ya cukup bagus lah kalau gue bilangnya oke. Em, nggak spektakuler banget, tapi jelas dia ada penyelamatan di mana itu bisa bikin kita kalah ya. Itu ya dari yang itulah Maguire ya kan kena counter, dia jaga bola, hold the ball, gagal, kalah body sama strikernya West Brom. One on one akhirnya tuh striker West Brom sama David De Gea, dan itu diselamatkan. Jadi gara-gara itu doang menurut gue sih juga David De Gea mainnya cukup bagus di sini. Ya. Luke Shaw average ya, dia assist tapi assistnya juga itu nggak akurat ke Bruno ya, itu jelas banget dia mau crossing ke Cavani, kelebihan ketinggian Bruno yang dapat pun itu nggak clean dapatnya ya, dan itu finishingnya susah buat Bruno. Jadi Luke Shaw kalau gue bilang dari segi permainan ya menurut gue sih bukan permainan terbaik dia, tapi ya oke lah dia dapat assist satu ya. Maguire, Lindelof, nah Maguire main lebih bagus ya daripada Lindelof. Lindelof menurut gue sih hari ini benar-benar dikacang-kacangin lah. Menurut sih dua-duanya sih dikacang-kacangin sih sama strikernya si Diagne ini ya, sama strikernya West Brom ya, karena kelihatan banget strikernya West Brom ini sangat sangat strong ya, kuat banget bodinya gitu. Dan Lindelof benar-benar berkali-kali dia kalah gitu loh ya, berkali-kali dia nggak bisa ngeblok cross, kalah lari, segala macem ya, dan bahkan bola atas pun kalah mulu Lindelof. Ya entah dari strikernya Diagne atau dari siapa Snodgrass ya, siapa ya gue lupa namanya, kalah mulu Lindelof ya. Jadi menurut gue Lindelof mainnya jelek hari ini. Maguire masih rata-rata average lah ya, cuma sekali doang blunder yang hampir kebobolan itu ya, tapi akhirnya diselamatin sama De Gea. Wan-Bissaka nggak gitu kelihatannya kalau gue bilangnya, jujur aja. Bahkan kalau dari segi sebelum Greenwood masuk pun Marcus Rashford itu jauh lebih berperan ketimbang Wan-Bissaka di kanan ya. Biasanya Marcus Rashford yang berusaha coba nusuk ke dalam, tapi Marcus Rashford sekarang ini yang kasih crossing, dan crossingnya cukup lumayan. Jadi Wan-Bissaka menurut gue sih nggak gitu kelihatan. Dari segi defense pun oke lah, dia ada meng-clear beberapa crossingan yang cukup bagus, tapi nggak gitu kelihatan juga lah untuk mematikan si Maitland-Niles. Gue bilang dia kurang terlalu efektif. Fred McTominay gimana? Ya ini dua kalau emang lagi bagus, lagi jelek ya. Kalau dari sekarang ini karena tactical oleh yang sedikit salah, yang terlalu jauh antar pemain ya, Fred McTominay akhirnya nggak bersinar di sini. Ya nggak bisa sama sekali mendistribusi bola dari defense ke offense. Jadi kalau gue bilang sih mereka berdua mainnya kurang bagus ya dua-duanya ya. Oke, McTominay ada chance terakhir ya untuk ngegolin, tapi tetap aja ya itu nggak gol lah intinya. Jadi mereka berdua tetap ada problem utama adalah mereka nggak bisa mendistribusikan bola dengan baik ya. Passing range-nya jelek, passing skill-nya masih kalah jauh sama Pogba. Makanya tadi gue sebelum videonya gue tuliskan kita perlu cari pengganti Pogba ya, karena ya kita nggak bisa mengandalkan dari dua pemain ini untuk mendistribusikan bola ke offense line kita ya. Martial mainnya jelek sekali ya ini, berapa ya kalau gue bilang sih, kalau dari nilai mah dia nilainya 3 lah ya. Nggak kelihatan sama sekali nih orang, kehilangan bola terus, salah passing, nggak kelihatan sama sekali Martial. Gue bilang sih dia jelek banget mainnya hari ini. Rashford pun yang main di kanan ya, yang bukan posisi naturalnya dia, lebih banyak melakukan sesuatu gitu ya. Crossingan Rashford cukup bagus loh sebenarnya loh, nggak jelek-jelek amat, cuman ya nggak dapat aja gitu sama Cavani gitu, segala macam ya, nggak ada yang sontek lah gitu lah itu crossingannya. Mungkin crossingan dia sedikit nggak terarah ya, nggak mengarahkan ke orang, tapi cukup berbahaya lah crossingannya. Tapi Martial sama sekali ngapa-ngapain gitu, bener nggak ya. Bruno juga kalau gue bilang hari ini main kurang gitu bagus, nggak gitu kelihatan, banyak banget salah miss passing, ya banyak salah-salahnya lah kalau gue bilang ya. Bahkan ya golnya dia pun sendiri itu yang gue bilang termasuk hoki ya. Jadi Bruno menurut gue ya rata-rata lah di sini mainnya sekarang hari ini ya. Marcus Rashford menurut gue sih mendingan ya daripada Martial sama Bruno ya. Oke, dia nggak dapat gol, dia nggak dapat assist, tapi dia bermain di posisi di mana dia bukan potensinya di situ ya kan. Ada kan awal-awal kan di mana dia mau coba, dia udah masuk di kotak penalti, dia mau nembak, dia nggak bisa karena kaki kirinya nggak jalan, benar nggak. Sementara kalau nembak kaki kanan nggak ada ruang ya. Problemnya itu kalau Rashford di kanan. Kalau Rashford di kanan dia harus main wide, dia harus kasih crossing gitu, karena di kaki kanan yang jalan. Ya makanya gue pengen kalau emang di kanan tuh Greenwood aja yang main di kanan, Rashford di kiri. Greenwood kaki kiri kanan jalan, dan dia lebih bijaksana gitu dalam ambil keputusan, yang nggak coba selalu tembak masuk kotak penalti tembak gitu loh ya. Jadi
Greenwood jelas mainnya lebih bagus dari Martial ya, jauh ya pas diganti walaupun cuma main berapa ya 20 menit 35 menit lah ya. Martial sih asli jelek banget mainnya. Cavani sangat disayangkan nggak banyak dapat service ya dari ini ya, nggak banyak dapat sentuhan. Dia nggak ada shooting sama sekali loh, kalau nggak salah lo. Nggak ada shooting, nggak ada heading sama sekali ya, nggak ada sama sekali. Ada satu crossingan Luke Shaw yang cukup bagus, dan ini udah gue lihat berkali-kali, udah 3 game ya gue lihat ya. Mungkin kelemahannya Cavani ya, dia kalau untuk low cross dia nggak bisa finishing. Kalau gue lihat Cavani sering banget low cross udah cukup bagus, udah lewatin defender lain, tinggal dia finishing, selalu nggak dapat bolanya ya. Ini udah gue lihat udah 3 kali nih Luke Shaw low cross ke dia nggak bisa finishing ya. Ini yang ditanya tanya gue nih, apakah dia cuma bagus di kepala, bener nggak ya. Dan hari ini jelas dia nggak dapat sentuhan sama sekali. Gue nggak inget sama sekali dia nge-shoot ataupun header ke lawan itu loh ya. Jadi Cavani kalau gue bisa bilang juga nggak terlalu kelihatan hari ini, kurang gitu bagus mainnya ya. Jadi semuanya kulo sih benar-benar performa yang sangat buruk sekali ya. Ya kalau gue bilang juga kalau dari segi chance yang dibikin lebih layak West Brom menang kalau gue bilang ya, jujur aja sih. Kita lebih menguasai bola, kita lebih coba membangun serangan, tapi tetap aja dari segi tactical salah, dari segi performa pun kita nggak ada yang bagus gitu di game ini. Dan gue sih jujur aja sih nggak yakin lawan Real Sociedad nanti ya, apalagi Marcus Rashford tambah capek lagi main terus, Wan-Bissaka juga lebih capek lagi. I don't know ya, gue sih susah deh nanti tuh gue bikin prediksinya itu mau gimana tuh ya. Jujur sih kalau gue lihat performa sekarang kita ini ya benar-benar lagi drop banget ya, sangat drop sekali. Dari 5 game terakhir lah, gue bilang kita cuma bagus sekali doang pas lawan Everton ya, walaupun kita seri ya dan kita kebobolan terakhir, tapi itu juga karena blunder defender. Benar-benar ini masa yang sulit nih menurut gue sih ya. Kita lihat ke depannya gimana ya, lawan Sociedad gimana, tapi gue nggak mengharapkan performa bagus sih untuk 3-5 game ke depan ya, karena selama ya 5 game terakhir ini sangat kayak roller coaster, tapi lebih kebanyakan di bawah ya. Cuma sekali doang bagus lawan Everton kayak gue bilang, sisanya standar ataupun di bawah standar kita ya, di bawah standar kita ya. Jadi itu deh, sekian ya video dari gue ya, benar-benar kecewa banget, seri, mainnya jelek banget lagi ya. Dan kita lihat lah Ole bakal gimana lah responnya, dan tim kita ini responnya gimana pas lawan Sociedad nanti. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.